Sahabat mungkin mengenal aktor atau artis yang bernama Craven Slumaindong, seorang artis yang cakep dipandang mata dan juga seorang anak pendeta yang luar biasa yang hari-hari ini melayani pekerjaan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dia adalah pacar atau kekasih dari Salma Vinasunan yang telah berpindah agama dari Islam ke Kristen, yaitu putra dari pendeta Gilbert Lumainong, seorang hamba Tuhan atau pendeta yang terkenal di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia. Baru-baru ini pelayanan daripada Craven Slumaindong atau khotbahnya rupanya diperhatikan oleh artis yang bernama Farel Bramasta. Walaupun kita tahu Farel Bramasta adalah seorang Muslim tidak seiman dengan kita para sahabat Tembak Kreatif, tetapi rupanya bahwa pelayanan atau khotbah ceramah yang diceramahkan oleh Craven Slumaindong menarik perhatian daripada Farel Bramasta untuk memperhatikannya, dan rupanya ataupun kelihatannya bahwa dia sangat tertarik bahkan terharu melihat atau mungkin tersentuh oleh karena khotbah tersebut yang berbicara tentang masalah hidup dan yang selalu dialami setiap orang di setiap harinya, bahwa setiap orang itu berbeda-beda dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, juga berbeda berkatnya, juga berbeda dalam takarannya, besar dan kecilnya. Karena firman Allah berkata, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan atau ujian yang diberikan Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kita. Memang kadang orang berpikir bahwa masalah saya terlalu besar, tetapi sebenarnya bahwa ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka Dia tahu akan kemampuan kita. Itu sebabnya kalau kita dekat dengan Tuhan, masalah yang besar akan menjadi ringan. Kita akan sanggup mengatasi karena Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi jikalau kita menjauh daripada Tuhan, masalah yang seharusnya diizinkan terjadi kita mampu kita hadapi, justru kita tidak mampu menghadapinya. Karena mengapa? Kita menjauh daripada Tuhan dan tidak ada kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Putra pendeta Gilbert Lumaindong atau yang biasa disapa Craven Slumaindong baru saja membagikan video saat sedang berkhotbah. Salah satu di antaranya penonton adalah aktor Farel Bramasta. Farel Bramasta menyaksikan isi khotbah Craven Slumaindong yang membahas perlakuan orang lain kepada diri mereka. Misalnya saja saat seseorang tersebut disakiti oleh yang disayang, ya hal tersebut pasti akan sangat menyakitkan, apalagi masalah itu datang dari orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Banyak anak muda, tidak sedikit yang frustasi karena mengalami hal ini. Ada juga yang bunuh diri karena mengalami hal ini. Ada juga yang sampai stres dan menjadi orang yang tidak waras karena masalah yang dihadapi datang dari orang yang sangat disayang. Atau mungkin misalnya lagi disayang-sayangnya justru ditinggal. Itu tidak baik dan tidak mengenakan. Ada teman yang kita sayang tiba-tiba nusuk dari belakang. Ya kadang juga seperti itu.
sahabat nusuk dari belakang itu juga kadang sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Tetapi kadang memang itu semua harus terjadi, baik teman, keluarga, sahabat, kekasih, pasangan hidup. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bahwa sesuatu saja bisa terjadi kapanpun. Kadang tidak mengenakkan, tetapi apa boleh buat. Justru hal itu terjadi supaya kita diuji oleh Tuhan, apakah kita menjadi orang yang kuat, orang yang bertahan, atau orang yang lemah. Ya, orang yang tidak dekat dengan Tuhan akan mudah patah semangat dan patah hati, dan juga mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak sedikit orang juga yang menyalahkan Tuhan dan sebagainya oleh karena keadaan yang terjadi. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Dan kita akan kuat dan mengerti akan firman Tuhan ini kalau kita dekat dengan Tuhan. Kadang kita sedih, mudah tersinggung, dan kadang juga kita gampang putus asa, kata Grevens Lumaindong pada video yang diunggahnya. Menurut Grevens Lumaindong, seseorang yang putus asa karena dia selalu memikirkan apa kata orang, dampaknya mudah tersinggung, baper, hingga hilang konsentrasi. Untuk itu, Grevens Lumaindong meminta setiap orang yang merasa dibicarakan fokus pada hal positif lain saja, itu akan lebih baik. Jangan tanggapi sesuatu yang negatif atau mungkin hal-hal yang membuat kita down, kurang semangat, atau mungkin patah semangat dan lain sebagainya, yang membuat keadaan kita tidak lebih baik tetapi justru lebih buruk. Kita harus hindari semuanya itu. Justru aneh kalau kita nggak pernah diomongin orang, tegas Grevens Lumaindong. Betul sekali. Orang yang sudah tiada saja seringkali diomongin, apalagi kita yang masih hidup. Memang kita di dunia ini ada kalanya kita berusaha berbuat baik, namun kebaikan kita itu tidak selalu diterima oleh semua orang. Ada yang menerima dengan sukacita, ada yang memuji, tetapi juga sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu, ada saja orang-orang yang tidak senang. Ya, mereka tidak senang karena iri dan lain sebagainya. Dan selagi kita masih hidup, kita akan menghadapi hal-hal yang sama. Jadi jangan pernah takut, tapi ingat bahwa dekat dengan Yesus kita pasti aman. Dekat dengan Yesus kita pasti melewati semuanya. Farel Bramasta lantas berikan komentar tanpa menulis apapun. Mantan pacar Natasha Wilona ini hanya menyamatkan emoji wajah berkaca-kaca. Tentu tersentuh oleh khotbah atau renungan yang dibawakan oleh putra pendeta Gilbert Lumaindong, yaitu Grevens Lumaindong. Grevens Lumaindong yang melihat komentar Farel Bramasta lantas memberikan semangat kepada sang aktor. Grevens berkata kepada Farel, "Semangat bro, selamat bersenang-senang di Dubai," kata Grevens Lumaindong. Selain Farel Bramasta, beberapa warganet ikut mengomentari video Grevens Lumaindong. Salah satunya menyebut apa yang diucapkan menyentuh hati. Ada yang berkata dari @atik Kurniati mengatakan, menyentuh sekali katanya.
Ya, puji nama Tuhan bahwa Grafens Lumaindong menjadi berkat melalui pelayanannya. Banyak orang yang menyukai bahkan tersentuh dengan nasihat firman Tuhan yang dibagikan. Jadi demikian juga yang terjadi atas Farel Bramasta. Sebagai anak Tuhan memang kita harus terus menjadi saksi, sama seperti Grafens Lumaindong dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran atau memberitakan firman Tuhan. Karena banyak orang hari-hari ini sedang lemah, apalagi anak-anak muda, menghadapi banyak masalah, kecewa, dan sebagainya yang dialami atau datang dari orang-orang terkasih di sekitar mereka. Jadi mari kita dukung Grafens di dalam doa, demikian juga kekasihnya Salma Vina untuk terus menjadi berkat. Demikian Farel Bramasta, memang dia memiliki iman sebagai seorang Muslim, tetapi tidak mengapa sebagai sesama manusia saling menghargai dan saling menghormati. Apabila dia juga tersentuh dengan khotbah-khotbah yang ada, boleh dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bagi umat Kristen tidak pernah memaksa seorang untuk menyembah Yesus, karena itu tidak baik dan tidak benar. Tuhan yang berkuasa untuk memanggil seseorang. Sebab jikalau Tuhan yang panggil anaknya, maka dia tidak akan ada alasan untuk kembali atau meninggalkan Yesus. Tetapi jikalau seseorang ikut Tuhan karena dipaksa, dia lambat laun akan kembali kepada agama sebelumnya. Jadi mari kita doakan baik juga Farel Bramasta agar diberkati Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan, tetapi juga diberikan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Tetap sehat dan tetap berkarya. Biarlah anak-anak Tuhan selalu menjadi berkat untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi juga untuk orang-orang di luar sana yang tidak seiman. Biarlah mereka juga sama-sama diberkati. Sahabat Eva Kreatif, Anda juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu memberkati banyak orang di luar sana lewat kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara sahabat Eva Kreatif. Boleh untuk bersaksi di channel ini dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah video ini. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu untuk menjadi saksi buat umat manusia seantero dunia. Bukan hanya sekelompok kecil, misalnya kelompok sel atau gereja, kita bisa memberikan kesaksian. Tapi waktu sekarang bukanlah waktunya lagi kita bersaksi hanya sekelompok orang kecil, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa dapat melakukannya melalui bersaksi di channel-channel YouTube, termasuk YouTube Teva Kreatif. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang mendengarkan video ini ataupun melihatnya. Silahkan mendukung dan silahkan untuk bersaksi. Kami siap untuk menerima dan melayani Bapak Ibu semuanya untuk menjadi berkat. Bukan saja kami yang menjadi berkat, tetapi juga Bapak Ibu menjadi berkat. Seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Nah, sekarang adalah kesempatan Bapak Ibu. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu saya masih kuat. Karena waktu untuk kembali kepada Tuhan, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Jangan punya kebiasaan untuk menunda
apa yang harus kita lakukan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.